Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi rafa'a qadra nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fid dunya wa ukhra. Wa asra bihi laylan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa. Thumma raqa ila as-samawati al-'ula thumma ila sidratil muntaha. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ila yaumi la yanfa'u malun wa la banuna illa man atallaha biqalbin salim, amma ba'd. Yang sama-sama kita cintai dan kita muliakan para habaib, zuriat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada keindahan hidup di dunia ini melainkan kita dapat bersama duduk dengan orang-orang yang salihin, betapa lagi dengan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faza qalbun bihubbi ashabil kahfi, fa kaifa ashqa bihubbi ali Muhammadi. Anjing bersama ashabul kahfi masuk surga, bagaimana orang celaka duduk bersama dan mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehadiran keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara kita ketika kita duduk di majelis ini, sebagaimana Abu Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki beliau berkata, awal majlis dan tempat yang pertama kali dipandang oleh Rasulullah dengan nazar khas apabila di sana ada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita yakin seyakin-yakinnya kita insyaallah dapat nazar khas dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berkumpul dengan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bertatap wajah dan bersama dengan zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad, tidak bisa melihat Nabi Muhammad, tidak bisa bersalaman dengan Nabi Muhammad, tapi alhamdulillah kita dapat melihat, duduk bersama dan memandang dan bersalaman dengan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini menjadikan wasilah dan sebab kita akan di bawah payungnya nanti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga Rasulullah, bersama ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mereka senantiasa diberikan panjang umur, sehat walafiat di dalam taat dan ibadat, dan selalu bersama kita dimanapun kita berada sehingga kita mendapat nazar khas dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, dan juga khusus Bapak Sekda yang berhadir pada sore hari ini mewakili Bapak Bupati dan seluruh masyarakat daripada Wasahilin. Kalau kita tadi mendengar apa yang disampaikan daripada Habib Zakaria, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan sehat dan afiat. Tugas beliau sangat berat untuk kita, terutama untuk Nabi Muhammad SAW, untuk datuk beliau dan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Beliau mewakili kita untuk kemaslahatan dan untuk kebaikan umat Nabi Muhammad SAW. Juga Habib Fathur Rahman, mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat. Habib-habib yang tua yang sepuh, Habib kita Sulaiman, alhamdulillah Sidin masih kuat lagi bersepeda motor walaupun umur sudah 80 tahun, lebih kuat lagi daripada orang yang umur 50 tahun. Ulun aja pinggang kadang-kadang sakit, Sidin masih kuat lagi, alhamdulillah. Dan alhamdulillah isi bini 6 jumlahnya. Ulun sikung aja bilang tak putar pinggang. Inilah mungkin kelebihan Mbah Hashim yang Allah berikan. Habib Atung kalau disambat bini Sidin, ampun maaf bubuhan Mbah Hashim lah. Memang sudah Allah memberikan kelebihan dan takdir lah luar biasa. Ulun aja bilang terputar pinggang Sidin santai aja. Mungkin Habib-habib lain kena mak ikuti dan mak menuruti. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, di waktu yang mulia ini, bersama orang-orang yang mulia. Pengharapan mudah-mudahan dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Wabil Ufuqil A'la yang dikarang Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, beliau mengatakan, di bulan Rajab adalah bulan yang mulia. Rasulullah diisrakan, dimi'atkan di waktu yang mulia, kemudian singgah di tempat-tempat yang berkah,
dan berjumpa dengan orang-orang yang diberkahi Allah, yaitu para nabi-nabi dan rasul-rasul, sehingga beliau dijumpakan dengan yang menjadikan berkah, yang menciptakan berkah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hari ini insya Allah kita duduk di tempat yang mulia ini, di waktu yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, bersama orang yang berkah, dan insya Allah pulang dari tempat ini kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat tadi cerita ataupun manaqib daripada pangeran, ternyata pangeran yang ada kita hauli ini ada berkaitan berhubungan dengan Syekh Maulana Muhammad Arsyad Al-Banjari, yaitu Datuk Lampayan. Dari sisi putri ratu daripada yang kakak sidin ataupun yang perempuan, berhubungan dengan keluarga Rasulullah SAW, yaitu daripada Bahashim. Man ta'allaka bi ahli sir nala sir, seorang perempuan yang mulia dipersunting atau menjadi istri daripada seorang yang mulia, yaitu keturunan Nabi Muhammad SAW. Jadi kita beruntung, terutama pihak orang masa ini beruntung berisi putri ummi yang kawin dengan Habib Syarif yang mulia, keturunan Rasulullah SAW. Nah, pian-pian yang di sini jangan pian jangan pian lupakan. Pian harus ada juga orang yang di sini nang bungas-bungas, nang bagus-bagus akhlaknya, kawin lawan Mbah Hashim. Hari ini jangan dibiarkan Mbah Hashim bulik, kecuali meraih ambil jadi minantu atau jadi laki. Ini permintaan ulun. Kalau ada cukup jujurannya Habib, insya Allah ulun menjujurakan. Murid ulun aja ulun jujurakan, apalagi Habib. Tapi jangan berat ambil lah. Duitnya belau ya coba. Kamu seikon Habib Zakaria, insya Allah. Habib Fatur, bakir insya Allah. Habib Sulaiman enggak? Siap ya Sulaiman. Nah, coba lihat orang wasah kawin dengan Syarif Hussein, bilang Syarif Hussein bin Awad yang menurunkan daripada keluarga kerabat zuriat Bahashim. Nah, coba babinian yang siap dikawini hari ini oleh Bahashim angkat tangannya. Ulun menjujurkan guru saya aja menjujurkan duitnya. Nah, tambahin lagi jawabin. Bersyukur kita mudah-mudahan Allahumma kama farrahtana fid dunya bi hubbi ali bait Rasulillah farrahna yaumil qiyamati bi ru'yati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ya Allah Engkau kumpulkan kami di tempat yang mulia ini, bahagia dengan mencintai keluarga Rasulullah, mencintai ulama, mencintai orang salihin, bahagiakan kami nanti di hari kiamat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amal kita sedikit, ilmu kita sedikit, pekerjaan kita sedikit, kebaikan kita sedikit, tidak ada jalan lain melainkan kita berkumpul bersama, duduk dan mencintai orang-orang yang salihin, terutama keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat jalurnya luar biasa, dakwahnya sampai tadi ada anak beliau Abdul Majid terbang di dalam pangeran budak, pangeran kacil ya. Nah, pangeran kacil di sini kan ada namanya Sungai Kacil, ada nggak? Ah, Sungai Kacil mungkin masih ada hubungannya tuh. Alhamdulillah dakwah beliau ternyata ini zuriat bukan zuriat orang yang biasa, zuriat orang-orang yang tawakkalna abuhum as-salihah. Rajanya raja yang saleh, mencintai ulama. Tadi Pangeran Adipati Ahmad belajar dengan Mufti Pangeran Ahmad. Pangeran Mufti Ahmad ini adalah anak daripada Ratu Aminah. Ratu Aminah adalah istri Datuk Lampayan. Datuk Lampayan kawin dengan Ratu Aminah, melahirkan seorang pangeran yang bernama Mufti Ahmad. Ini guru daripada beliau ini, Pangeran Adipati ini. Guru beliau seorang mufti pangeran, seorang anak daripada Syekh Maulana Muhammad Arsyad Al-Banjari. Alhamdulillah, ternyata di tengah-tengah daripada perumahan ini ada yang orang yang saleh. Walaupun di tengah-tengah, kalau memang sudah itu adalah orang yang mulia, dimanapun berada menjadi mulia dan dimasyhurkan, dicintakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hati orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini mendapat keberkahan dari Allah dengan wasilah mencintai keluarga Rasulullah, para ulama wassalihin. Kepada para habaib, para ulama, ulun minta ampun, minta ridha karena berbicara di hadapan pian. Sebenarnya apa yang disampaikan Habib Zakaria luar biasa, sudah berikan pencerahan kepada kita. Tapi alhamdulillah untuk kita sama-sama mengambil daripada berkah nasihat guru-guru kita yang terdahulu, terutama
Abu Yasid Muhammad bin Ali Al-Maliki di dalam kitab beliau Min Khasa'isi Ummatil Muhammadiyah, beliau mengatakan janganlah kita melupakan kita sebagai umat Nabi Muhammad yang banyak diberikan anugerah dan khususiyat. Ini semua dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah beliau di Masjidil Aqsa. Nabi Musa memuji dan menyebutkan anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Musa, dapat begini, dapat begini. Nabi Ibrahim beliau diberikan anugerah begini, beliau diberikan anugerah sebagai Khalilullah. Kemudian Nabi Isa menghidupkan orang yang mati, menyembuhkan penyakit apa semuanya. Nabi Sulaiman dapat menundukkan jin dan yang lain-lainnya. Tapi Nabi kita Muhammad SAW, alhamdulillahilladzi arsalani rahmatan lil alamin, menjadi kasih sayang, menjadi rahmat, menjadi kebaikan dimanapun berada. Demikian umat Nabi Muhammad SAW. Dan waja'alani kafatan linnasi basyiran wa nadhira, tidak tertentu kepada umat yang terdahulu, tapi sampai hari kiamat keberkahan dan rahmatnya Nabi Muhammad SAW. Waja'ala ummati khairal umam wa ju'ilat ummati ukhrijat linnasi khairal umam, dijadikan kita sebagai umat yang wasata, umat yang paling mulia, umat yang paling baik. Jadi karena itu diantara anugerah Allah kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad, di dalam kitab Khasa'isul Muhammadiyah, Raf'ul Isr At-Thiqal, Allah permudah kita di akhir zaman ini, terutama di dalam beribadah. Contoh seperti misalnya kalau kain kita terkena najis, itu dengan dicuci dengan secara hukum fikih, dicuci, dibasuh, sudah boleh lagi digunakan dan bersih hukumnya. Tapi kalau di zaman-zaman terdahulu Bani Israel, kalau ada kain terkena najis, dipotong, dibuang, kada boleh lagi digunakan untuk beribadah. Fikar berat. Namun kita wayah ini, karena tahi burung ditatak, karena tahi ayam ditatak, karena kami anak dipotong, kada kakainan, kada kaduitan, nah untung dijual kain. Tapi raf'ul isr, kemudahan, asal dicuci sudah bersih. Ini adalah kemudahan yang Allah berikan kepada kita, umat Nabi Muhammad SAW. Bersyukur kita jadi umat Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua lagi, diantaranya setiap kesalahan umat-umat terdahulu mudharan, dinampakkan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga di pintu rumahnya itu bertulisan, malam tadi mengerjakan maksiat begini-begini, malam tadi mengambil TV orang di masjid, malam tadi membuka celengan orang dilanggar, malam tadi ambil sepeda motor tuan guru nang bacaan dilanggar anu. Tertulis maktubun fi babid darihi. Umat-umat yang terdahulu malam tadi mengerjakan ini. Tapi umat Nabi Muhammad, ummatun marhumatun, ummatun masturatun, umat yang dikasihi, yang dirahmati, yang ditutupi. Ini semua karena keberkahan dan kemuliaan dan kebesaran dan kecintaan Allah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Apa tanda terima kasih kita kepada Nabi Muhammad? Tidak ada lain melainkan kita qul la as'alukum alaihi ajran illa mawaddatan fil qurba. Cintai keluarga Nabi Muhammad, hormati keluarga Nabi Muhammad, sayangi keluarga Nabi Muhammad, bantu semampu kita keluarga Nabi Muhammad. Iya tadi babinian tadi. Pokoknya biar jangan ada sikung lang lapas di sini, mesti ada nang kena. Jangannya mau unjun mahancau atau meringgi itu ada nang kena tiwaknya. Di mana-mana kah? Mau di belakang, mau di muka kah? Asal-asli Habibnya dia Habib tadi. Ini ada juga yang mau jadi Habib kalau jadi orang bini, bahaya nih. Jadi kalau ada tuan guru mengatakan Habib sebini-bini, Habib sebini-bini, udah tuan guru misalnya nih, sidin kadua di babini, kan bisa di bini, pun hendak turuti juga. Ada kisah tuan guru bekisah babini aja, bekisah babini aja. Bila bacaan pengajian kisah babini lawan nang murid-murid nih, sakanya nang bini ada di belakang, no, bagalang bahar 4, no. Jadi jangan bini sadar-sadar abahnya aja. Benar boleh abahnya mengguru tadi udah melihat bini di belakang dalam bahar 4, lalu baik qala al-muallif jadi langsung aja hampir bini dalam bahar 4. Nah, yang ketiga, Allah menjadikan umat Nabi Muhammad SAW khairul umam. Diantaranya adalah kita kalau kada kau berwudu lawan banyu, maka gantinya badannya adalah tayamum. Ini kemudahan rukhsah bagi umat Nabi Muhammad. Manakala kada kau lawan banyu, kada ada banyu, dengan tayamum.
Kalau umat dahulu mesti apa yang sudah ditentukan. Kemudian lagi tempat ibadah zaman dahulu mesti tempat ibadah yang sudah ditentukan. Sudah ditentukan. Kalau kita ada kau dilanggar sembahyang di masjid, ada kau di masjid di musalla, ada kau di musalla di rumah, ada kau di rumah dimanapun asal tempatnya bagus suci kalau disembahyangi. Nang di masjid boleh, dilanggar boleh, di musalla boleh, di rumah boleh, di jalanan seandainya sasak sudah seperti di Masjidil Haram boleh. Itu bersembahyang juga. Bersembahyang juga dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari karena itu alhamdulillah kita bersyukur senantiasa berbahagia dan gembira. Dari karena itu gembira akan Nabi Muhammad SAW dengan sekuat-kuatnya kita mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah. Sekecil apapun sunnah Rasulullah, di situ mengandung sil ittisal sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dan jangan jauh daripada orang-orang salihin, daripada ulama, daripada habaib, terutama keturunan Nabi Muhammad. Mereka adalah safinah, kapal kita yang akan membawa kepada Rasulullah SAW. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab tersebut juga dijelaskan bahwasanya umat Nabi Muhammad terbagi kepada tiga. Faminhum zalimun li nafsihi, faminhum muqtasidun, faminhum sabiqun bil khairat biidznillah. Umat Nabi Muhammad akan terbagi tiga nantinya. Qasamallahu thalathata asnaf. Pertama, muqtasidun. Yang kedua, zalimun li nafsihi. Yang pertama ini mereka memasuki syurganya Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya Allah. Yang kedua, mereka dalam keadaan membawa dosa dan banyak kesalahan, mereka masuk surga dengan syafaat Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, sabiqun bil khairati biidznillah, mereka masuk surga tanpa hisab, mereka masuk surga tanpa ditanya dan tanpa diperhitungkan. Mereka adalah termasuk dalam sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Dari karena itu, duduklah bersama orang-orang yang mereka termasuk daripada sabiquna bil khairat, nang sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Kesempatan kita di dunia. Dari kata itu Imam Syafi'i beliau berkata, laula sahbatul akhyar wa munajatul haq bil ashar ma ahbabtul baqa fi hadhihi dar. Dua kenikmatan di dunia ini yang menjadikan surga bagi orang-orang salihin. Pertama adalah berkumpul seperti ini. Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Abbas Al-Habsyi Al-Makki beliau berkata, ketika kita duduk seperti ini, walau membawa iman yang tipis, iman yang lemah, tapi ketika kita berkumpul dengan orang-orang saleh seperti ini, iman kita akan ditambah Allah Subhanahu wa taala. Iman Allah kita akan dikuatkan Allah Subhanahu wa taala. Iman kita akan dijadikan iman yang kuat sebab kita tersetrum ataupun kita tersambung atau kita tercas atau kita terisi dengan iman-iman yang dikuatkan oleh Allah yang hadir di majelis tersebut. Seandainya kita membawa iman 25 dan ketika itu ada hari yang membawa iman 80, semuanya akan diratakan disamakan Allah. Pulang yang membawa iman 80 semuanya, karena keberkahan mujalasatus salihin iksirun lil qulub, bersama orang-orang salihin menjadikan hidup hati kita, menjadikan semangat hidup kita, menjadikan kokoh iman kita, menjadikan kita akan terkumpul dengan Rasulullah SAW. Umat Nabi Muhammad ada yang masuk surga dengan rahmatnya Allah, ada yang masuk surga dengan syafaat Nabi Muhammad SAW, dan ada yang mereka masuk surga tanpa hisab. Mudah-mudahan kita dimasukkan Allah termasuk yang sabiqun bil khairati biidznillah, yang sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Terakhir, Abu Yazid Muhammad bin Ali Al-Maliki beliau pernah berkata, apa kata beliau? Lastu bikathiratin minas salati wassalami wassiyam, walakinni arjullaha la'alla ayyataqabbala minni bi khidmatin nasi wa salamatis sadr. Aku tidak banyak punya amal ibadah di dunia ini, puasanya sedikit, sembahyangnya sedikit, amalnya sedikit. La'allallah yataqabbala minni, semoga Allah menerima aku bi khidmatin nas, dengan aku berkhidmat membantu kaum muslimin dan muslimat, terutama umat Nabi Muhammad SAW, wa salamatis sadr, dengan hati yang qalbun salim, dengan hati yang selalu mencintai dan irtibat dengan keluarga Rasulullah, orang-orang yang salihin dan para ulama dan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga haul kita pada sore hari ini menjadikan sebagai wasilah kita untuk diberikan Allah qalbun salim dan hidup kita bermanfaat, khidmatin nas, untuk khairun nas, anfa'uhum lin nas. Pulang kita dari tempat ini melainkan mendapat keberkahan dari sahibul haul, mendapat keberkahan dari keluarga Rasulullah, mendapat keberkahan daripada keluarga dan orang-orang yang salihin dan para ulama, dan mudah-mudahan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dijadikan
baldatun thayyibatun rabbun ghafur, penuh dengan kecintaan dan kemahabbahan, penuh dengan kedamaian dan ketentraman, penuh dengan keimanan dan ketakwaan, penuh dengan kecintaan kepada keluarga Rasulullah, kepada ulama wassalihin, dan mudah Allah sudahi umur kita dengan husnul khatimah, dan kita dapat berjumpa melihat wajah yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laitahu khassani liru'yati wajhin zala an kulli mar'ahu syaqa'u. Ya Allah, Allahumma farfa' anna al-hijab warfa' al-hijab baina wa baina habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa la tahrimna bi ru'yatihi, wa la tahrimna ya Allah bi murafaqatihi, wa la tahrimna bi nusratihi. Matta'na ya Allah bi ru'yatihi wa taqabbal minna ya rabbal alamin, ya arhamar rahimin, ya akramal akramin, ya ajal al-ajrin, ya asnal hasibin. Kiranya ini yang dapat ulun sampaikan, ulun minta ampun, minta ridha dunia akhirat dan pian balataan. Salah khilaf maupun maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.